Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita sudah ada ponsel murah dengan spek dan juga tampilan yang cukup meriah, yaitu itel A50. Dari harganya aja, itel A50 ini murah banget, cuman di 1 juta atau 950 ribuan rupiah aja. Dan seperti apa buat tampilan desain serta spesifikasinya? Yuk langsung aja kita berpindah ke meja review. Ini buat tampilan box dari itel A50. Di bagian depannya di sini terdapat tampilan dari ponselnya, kemudian yang 8GB ini RAM asli dan juga tambahan RAM virtual. Lebih tepatnya RAM aslinya tuh 3GB dan RAM virtualnya ada 5GB, dan buat ROM-nya ada di 64GB, dan ini beberapa Q point sellingnya. Misalnya layarnya gede di 6,6 in, kemudian udah punya dynamic bar. Dan seperti apa buat tampilannya serta seperti apa buat isi dalam paket penjualan, mari langsung aja kita lihat sama-sama isi dalam paket penjualannya. Unit dari itel A50 dapat bonus of cash, user manual serta kartu garansi, adapter 10 watt, dan ini beneran ringan banget. Selanjutnya tentu kita mendapatkan USB Type-C atau Type A. Dan yang terakhir kita mendapatkan SIM ejector. Dan ini buat ponsel dari itel A50. Ini buat Q point selling yang dimiliki oleh itel A50 ya. RAM-nya adalah 8GB, tapi ini dengan catatan pakai tambahan RAM virtual, kemudian memori internalnya gede banget di 64GB. Bukan gede banget sih, tapi buat ponsel di harga 1 juta rupiah, ini udah tergolong gede. Kemudian ini ada keterangan layarnya gede di 6,6 inch, ada dynamic bar, dan baterainya gede 5000 mAh, serta memiliki port USB Type-C. Langsung aja kita kletek terlebih dahulu. Dan ini buat tampilan desain dari itel A50, dan ini adalah buat varian warna hitamnya. Kalau dilihat dari tampilan desain tentu kalian udah familiar banget. Ini ada yang suka, tentu ada juga yang kurang suka karena tampilan desain kayak gini, atau setup kamera yang boba-bobaan kayak gini. Ya sebagian orang ada yang nggak suka karena dibilang mirip dengan iPhone. Kemudian ada keterangan AI kamera, kameranya cuma 2 dan kamera utamanya ada di bagian atas. Kemudian buat lampu LED-nya di dalam sini. Dan di bagian bawahnya di sini ada keterangan awesome. Lalu buat back covernya ini menurutku sih kerasa solid banget ya, kerasa keras gak kerasa banget buat celah kopongnya. Kemudian ini menggunakan tampilan desain minimalis kayak gini, terlihat cukup tebel. Buat bodi bagian samping tentu masih menggunakan backdoor dan juga bodi berbahan plastik. Ada tombol power, dan tombol powernya tentu sekaligus buat sensor stick jari scanner. Ada tombol volume. Di bagian atas di sini tentu polos gak ada apa-apa. Di bagian sisi kiri di sini terdapat lubang SIM ejector. Dan kita lihat terlebih dahulu. Dan ini memiliki 2 kartu SIM plus 1 slot kartu memori eksternal. Lalu di bagian bawahnya di sini terdapat lubang jack audio 3,5 mm, ada lubang mikrofon, port USB Type-C, serta 1 buah lubang speaker. Dan sekarang ini kita lihat sama-sama di bagian layarnya ternyata udah ada buat screen protector ataupun plastik tambahan sebagai anti gores dari itel A50. Ini buat tampilan desain depan dari itel A50. Tampilan desainnya familiar banget buat ponsel di harga 1 jutaan buat tahun 2024 ini. Dari tampilan atasnya yang masih menggunakan tampilan water drop notch, kemudian bezel di bagian sisi kanan kiri, serta dagu di bagian bawah yang masih kelihatan tebel. Lalu buat layarnya yang masih pakai resolusi HD+, kerapatannya di 269 pixel dan refresh rate-nya masih mentok di 60 Hz. Buat pengoperasiannya, itel A50 ini tentu sudah menggunakan Android versi 14 atau Android terbaru buat sekarang ini. Dan buat jaminan update kayaknya sih nggak ada ya buat ponsel entry level dari itel A50 ini. Sekarang kita lihat sama-sama kalau kita gunakan buat nonton konten di YouTube. Dan ini buat kualitas gambar yang dihasilkan oleh layar ponsel itel A50. Buat kualitas warnanya menurutku sih ini enak dan juga adem banget di mata ya, meskipun menggunakan resolusi HD+, tapi buat gambarnya masih tetap kelihatan enak dilihat dan juga cukup tajam. Dan seperti ini buat kualitas audio yang dimiliki oleh itel A50. Buat kualitas audionya menurutku ya biasa aja. Buat ponsel di harga 1 juta rupiah, bassnya itu bisa terbilang sangat kurang banget. Sekarang kita lihat di bagian tentang ponsel, lebih tepatnya buat performa yang dimiliki. Ini buat SoC yang digunakan oleh itel A50 pakai unit SoC T603, kemudian RAM-nya 3GB. Dan ini RAM-nya bisa kita tambahin nyampe 5GB, dan buat memori internalnya udah cukup luas di 64GB dan bisa kita tambahin pakai slot kartu memori eksternal. Buat main game tentunya sih kalau cuman
game Mobile Legends ya ini masih bisa, tapi menurutku buat performanya tentu udah cukup ngos-ngosan ya. Sedangkan buat nemenin kita dalam waktu keseharian, itel A50 ini punya baterai gede di 5000 mAh dan buat pengisiannya cuman di 10 watt, dan tentunya buat nunggu dari 0 sampai 100% itu butuh waktu kurang lebihnya sih palingan ya di 2 jam, kadang bisa lebih, kadang bisa kurang mungkin ya. Sedangkan buat sensor yang dimilikinya tentu ponsel ini belum punya fitur NFC. Kemudian kita lihat juga gimana buat sensor lainnya, apakah ada yang absen. Nah ini cukup disayangkan banget nih, buat sensor cahaya kosong, nggak ada di itel A50. Jadi kalau kita dari dalam ruangan kita kan redupin kayak gini, kemudian kita keluar rumah dan tiba-tiba lupa nggak kita naikin buat cahayanya, tentu kita cukup kesusahan ya karena nggak ada buat sensor cahayanya. Kemudian giroskopnya ini tentu masih menggunakan giroskop software, dan untungnya buat sensor magnet serta sensor orientasi ini ada. Jadi kalau kita pakai buat buka maps ini udah cukup lumayan lah. Dan buat urusan fotografinya, itel A50 ini punya 2 kamera aja di bagian belakang. Ini sensor utamanya ada di 8 megapiksel. Sedangkan buat kamera selfie, itel A50 ini pakai resolusi di 5 megapiksel. Dan buat fitur kameranya ini masih sangat minim banget ya, cuman pro, pemotretan IR, kemudian video singkat. Sedangkan buat opsi perekaman video ini cuman di resolusi HD dan juga Full HD atau 720 dan juga 1080 buat urusan video kamera belakang dan juga buat perekaman kamera depan. Dan berikut ini buat beberapa sampel fotonya. Dan kesan pertama unboxing itel A50, tentunya ponsel ini bisa dibilang jadi ponsel termurah buat itel yang baru aja launching di tahun 2024. Tampilan desainnya juga cakep banget kayak gini. Cuman yang cukup disayangkan ya buat performanya tentu kerasa kurang, kemudian buat memorinya nggak sekeren di itel A70 pada tahun kemarin. Jadi kalau menurut saya pribadi mending tambahin dikit, kalian tabung. Kalian kalau pengen beli ponsel dari itel ya mending sekalian itel A70 ketimbang itel A50 ini. Dan buat kalian sendiri yang udah nyobain, udah beli dan udah pakai itel A50, coba kalian drop aja di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.